ini sama Pak Lurah, saya sudah mendatangi Dinas Kebersihan Dermaga dan Dinas Kebersihan Ciongmas. Ujung-ujungnya Pak ternyata tidak ada kendaraan atau belum ada mobil untuk angkut sampah. Itu satu mengenai kebersihan. Yang kedua, saya mohon kepada Pak Lurah, karena ini untuk memberi semangat kepada Pak RT dan Pak RW, cobalah setiap tahun itu di bidang kebersihan atau di bidang kemajuan di wilayahnya ada ya implik-implik lagi di Pak Lurah, kasih penghargaan agar semua RT ini bisa semangat dan kerjasama. Itu yang saya tanyakan cuma dua. Pak RW 04 Kampung Ciberus, saya hanya ingin sama sih pembahasan saya, yaitu tentang sampah, karena sampah itu sangat membahayakan ya kalau didiamkan. Nah, saya di wilayah saya terutama ingin pembahasan tentang masalah sampah daun singkong, Pak. Ya, batang singkong maksudnya ya. Jadi batang singkong itu suka diambil ya Pak, daunnya, tapi ada batang mudanya. Nah, kebanyakan masyarakat itu yang punya pos-posnya itu anak buahnya suka buang ke pinggir jalan, sehingga menumpuklah. Nah, saya udah sering himbau ke para pos-pos itu jangan membuang sembarangan di pinggir jalan, tapi masih saja tidak diendahkan, Pak. Nah, saya tadi udah berbicara sama mahasiswa KKN ya, gimana caranya supaya yang tadinya sampah itu bisa menghasilkan apa ya, pupuk. Gimana caranya pengolahan? Karena mahasiswa kan dari IPB ya toh, untuk pertanian. Mudah-mudahan dari tangan-tangan anak KKN ini bisa membuahkan hasil tentang penanganan sampah di wilayah saya. Saya mohon bantuannya dari Bapak Lurah, BPD serta rekan-rekan semua dan mahasiswa KKN untuk membantu wilayah saya, karena bagaimanapun ini sudah diinstruksikan sesuai dengan Bapak Gubernur yang Bapak Aik juga, bahwasanya harus sampah ini harus benar-benar kita bersihkan, jangan sampai menumpuk yang akhirnya menimbulkan permasalahan di masyarakat. Mengenai situasi cuaca kita sekarang ini yang rawan akan bencana. Keduanya menyangkut keberadaan Destana di Desa Sukamena. Alhamdulillah Pak, di Desa Sukamena sudah bentuk Destana. Cuma kemarin saya mengusulkan PT Kerja untuk segera usulan saya itu direalisasikan untuk mengevaluasi kembali para anggotanya supaya anggota itu yang cepat tanggap Pak. Karena waktu saya berkaca dari kejadian kemarin yang hujan deras, kami sebagai pengurus Pak, kalau lagi hujan besar ya, hujan gede, memantau grup itu sambil deg-degan Pak ini. Karena yuk RT mana itu kebanjiran dia. Sampai ada laporannya. Laporan dari tinggi banjir. Andai saya jadi Superman Pak, udah aja saya berhubung saya hanya seorang RW Pak. Ngelihat itu berbuat daya Pak. Ini dan itu Pak, jadi keberadaan saya itu harus segera dievaluasi kesiapannya bagaimana. Beserta mungkin peralatan yang diperlukannya Pak. Keduanya mengenai tadi apa yang dibahas PT Toha, sama di tempat kami pun sedang membenahi masalah sampah, karena itu menyangkut juga kita pencegahan bencana Pak, oleh pengangkutan juga. Keduanya Pak, di wilayah kami itu kan dialiri 2 selokan Pak ya, 2 selokan. Nah, 2 selokan itu sangat unik Pak. Kalau musim kemarau dia kering Pak. Kalau musim hujan kasih bonus Pak. Kasih bonus air sama-sama sampah-sampahnya gitu. Jadi untuk segera mungkin Pak, yang kemarin kita bicara dari acara ngopi bareng RT RW, kita segera menormalisasi kali yang sebelah barat Pak. Kita segera mengangkat sampahnya
karena kejadian kemarin di RT 1 ya Bu Yin ya, kalau salah di dekat rumah Bu Yin itu banjir besar sampai ke jalan raya. Jadi mungkin itu Pak. Terima kasih pada Bapak RT Muhammad Yoha untuk Kampung Ciluban RW 03. Dan kita untuk masalah di pertanyaan tersebut di sini kaitan tentang untuk persampahan ya memang kita alhamdulillah ya, kalau bahasa Sunda alhamdulillah kalau gitu kan. Dari awal sampai detik sekarang pun setiap kita riungan maupun berbicara tentang masalah di pos kapling maupun masalah di aula desa maupun andai kata di mana-mana yang kita selalu yang masalah kita yang terbahas itu kaitan tentang kebersihan, kaitan sampah gitu ya. Nah sampai sekarang ini mungkin ya kita belum masalah kita terrealisasi untuk secara maksimal untuk itu ya. Karena kita dari tahun ke tahun untuk pembahasan sampah ini tidak ada hentinya untuk masalah itu ya. Nah sekarang di sini untuk masalah kendala masalah tadi Pak RT Nohat ini ya mungkin yang saya tanggapi itu kaitan masalah kita angkutan mobilisasi gitu ya untuk kaitan itu. Nah memang untuk masalah penanganan kaitan sampah ya kita sudah beberapa kali kita coba untuk masalah di masyarakat. Ya pada waktu tahun 2002, 2003 itu contohnya untuk masalah kita di Kampung Ciluban RW 02 gitu. Ya kami di situ dengan masyarakat mengadakan untuk masalah TPS sementara, yaitu izin kepada tanah bengkok yang ada untuk masalah aset Pemkot ya di kota. Nah perjanjian di situ Pak RT dan rekan-rekan Pak RW ya pada itu belum Bapak RW sampai ya kan itu masih hepatik ya kan itu. Ya itu dikasih solusi memang pada waktu itu ya kita dibantu oleh peluang oleh KKN dari IPB juga para mahasiswa itu sudah positif. Mereka itu mengusahakan untuk masalah mobilisasi, memfasilitasi untuk itu. Ya tapi Pak RW di situ menolak untuk masalah itu. Karena dia bertanggung jawab akan mengalokasikan sampah itu Pak Kades terima bersih, debu pun tidak akan ada. Yang untuk masalah sampah rumah tangganya akan dijadikan pupuk dan yang plastiknya itu akan didaur untuk masalah itu. Itu perjanjian pada waktu itu. Nah ternyata ya kan berbicara waktu hari ke hari itu kekuatan cuma berapa minggu bulan. Ternyata sampah berserakan kan gitu. Kan ya pada akhirnya di stop untuk masalah itu. Ya, karena itu bukan untuk mencari solusi pada waktu itu. Nah ini memang kita belum ada tuntas dan untuk kalitas ini kan gitu. Tapi wacana demi wacana untuk pemerintahan desa ini tetap tidak akan diam untuk mengusahakan ini gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah untuk sementara secara penanggulangannya mungkin secara bertahap. Pertama RT 2 kan gitu ya, itu sama Pak RT Wahid itu dibuat melalui untuk masalah mobilisasi dari masalah DLH kan gitu.
yaitu yang alhamdulillah walaupun memang ini belum teratasi seampun semuanya. Dan sekarang lagi melangkah kepada RT 3, RT 4 dan RT 5 untuk di RW 2 ya. Yang RT 1 itu RW 2 sudah menetapkan barisan 5 RT itu semuanya mengatasi untuk sampah itu solusinya dibuang, kan gitu ya, tetap. Jadi satu-satu jalannya dibuang karena kita untuk terobosan atau inovasi untuk masalah pengelolaan kita belum siap untuk masalah itu, karena itu pun memerlukan untuk anggaran yang besar dan juga perlu lahan yang lumayan luas untuk masalah itu kan. Nah, dikarenakan di situ untuk masalah kita kaitan dengan anggaran ini sama ya sama Pak Toha, ini pastikan semua juga kepada kaitan anggaran ya. Untuk sekarang ini kan menggunakan relevan dari masyarakat kan gitu. Ya saya paham dan ngerti ini semuanya yang kebanyakan Pak RT, Pak RW semuanya ini ditanggulangi oleh anggaran desa, intinya kan gitu ya. Nah ini mungkin saya secara jujur ya, kalau menghitung untuk anggaran desa sekarang ini kita belum ada kata-kata kita mencukupi untuk mengcover para kader untuk masalah guru ngaji segala apapun ini masih kita mepet kan gitu ya. Nah sedangkan kan di situ penanggulangan tersebut kita baru masalah kita di anggaran PPHRT gitu kan. Sedangkan ini pembagian realisasi untuk anggaran di PPHRT itu terus gitu kan. Ya jadi makanya kami di sini dorong terus kepada pendamping desa ya kan gitu. Mudah-mudahan dia menang anggaran tambahan pada main. Ya kita kalau dapat tambahan anggaran insya Allah nanti kita gimana ya pusat akan gitu ya. Gitu. Dan juga kami juga sebagai kepala desa yaitu ada persatuan untuk kepala desa untuk masalah kita di amnesti aspirasi untuk kepala desa Indonesia atau terutama kita DPC Kabupaten Bogor. Nah ini pun kami bersama Andesi lagi mengajukan kaitan mobilisasi mobil sampah kepada bupati kan gitu ya. Yang mungkin kalau memang ini sudah terrealisasi nanti ini akan meringankan kepada Bapak RT dan Bapak RW kan gitu ya untuk mengatasi masalah sampah kan itu mending leh ayo orang geus boga mobil sorangan mah kan gitu ya. Cuma kita selalu berharap nih, kita berdoa semuanya karena bantuan infrastruktur Kabupaten Bogor ya ini sekarang mungkin di tahun 2025 ini masih kena 1M, direncanakan nanti tahun 2026 ini akan naik kepada 1,5M kan gitu ya. Kami pun kemarin hari masalah itu Senin rakor masalah dengan Pak Camat ya kaitan ini membicarakan masalah sampah juga kan gitu ya. Nah nanti karena ini wacana gang-gang itu akan ditutup ya, ini akan dipindahkan ke daerah Nambo, Cilengsi gitu kan. Ini sangat jauh kan gitu untuk masalah itu. Nah ini nanti disarankan untuk masalah desa itu akan diposisikan setiap desa itu nanti bantuan infrastruktur desa yang 1,5 itu setiap desa itu akan dikenakan 150 juta untuk penanganan sampah. Ya, nah ini wacana seperti wacana ini nanti mudah-mudahan ini terkumpul nantinya. Bahkan nanti untuk masalah sekecamatan Dramaga ini kami pun lagi bernegosiasi apakah ini nanti untuk TPS itu tempat pembuangan sampah itu hanya setiap desa, apakah ini digabungkan satu kecamatan untuk itu ya. Jadi kami sebagai kepala desa nggak tinggal itu untuk masalah itu ya. Jadi ada nama
bahasa ke bahasa Sunda mah wayang. Wayangna we heula Pak RT si asalawa salaloba jeung masyarakat kumaha carana kita bekerja sama jeung masyarakat lingkungan orang itu bersih dari sampah gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan ketemu dengan jalan keluarnya kita ke depan karena kita tidak bisa spontanitas untuk masalah ini. Nah, jadi jawaban dari kami itu ya. Jadi kami mau bisa bermulu-mulu, mau bisa ajarkan menjalankan pengaharan dengan tanpa ayat karena anu masalah jelas dan tentunya tetap kami berusaha untuk masalah itu ya kita namanya. Nah, kaitan untuk masalah kita di ngopi bareng ya kan itu dibicarakan untuk pembersihan solokan-solokan kan itu ya. Di antara